Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ignacia Bulumoron. Nomor NIM PPG 25869050811, guru agama Katolik di SD Negeri 003 Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan BITS 3 tahun 2025-2026 LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar untuk hari ini? Baik, Bu. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah, Bu. Bernardus, mukamu tegang sekali, coba duduk yang rapi. Oke, baik. Esra, apa kabar? Baik, senyum terus ya Esra. Ada kabar bahagia hari ini? Ada kabar bahagia. Kabar bahagia apa hari ini, Esra? Senyum terus ya Esra. Bernardus mukanya ke sana, Esra mukanya senyum terus. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Amin. Baik, terima kasih Wina yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, Ibu akan absen untuk kita semua pada pagi hari ini. Mikael Wijaya, Princess, Evelyn, Adam, Natania, Esra Tri, Agnes Mere, Wilhelmina, Bernardus Kodalolan, Sinala, Adolfina Singh, Jonivanus, Simon Soba, Rosiana, Tora. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke. Kita semua dapat nyanyi ya sama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, baik. Hari ini tema kita adalah Nabi Elia mengajak umat Allah bertobat. Jadi, Nabi ini adalah utusan, ya. Tuhan Allah memilih Nabi ini bukan karena dia punya kekuatan, ya. Jadi bukan karena dia punya uang yang banyak, hartanya banyak, tidak. Tetapi pada hari ini tujuan kita belajar materi ini adalah supaya kita lebih mengenal bagaimana tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama. Yang hari ini kita belajar mengenal tokoh Perjanjian Lama adalah Nabi Elia. Bagaimana dia diutus Allah datang untuk menyadarkan umat Israel untuk jangan kamu terlalu jatuh, jangan terlalu tidak sadar, kamu harus bangkit, kamu harus sadar, kamu harus bertobat. Jadi hari ini tujuannya adalah kita mengenal tokoh-tokoh dalam perjanjian kitab suci Perjanjian Lama
yaitu kisah Nabi Elia. Lalu kita memahami bagaimana kasih Allah itu hadir. Allah itu dia hadir, dia sayang kepada umatnya itu dengan berbagai cara. Tetapi terkadang kita merasa tidak ada, kita merasa kita sendirian. Tetapi ternyata Tuhan itu selalu hadir bersama kita. Selanjutnya, Nabi ini adalah pilihan Allah. Dia memilih seseorang yang tadi Ibu sudah bilang tuh, bukan karena dia kaya, bukan karena ganteng, hidungnya mancung, bukan karena badannya yang ada di kisah Goliat sama Daud, ya kan? Bukan karena si Goliat itu punya badan besar, punya pakaian yang dari besi, bukan. Tetapi Allah memilih seorang nabi itu dilihat dari bagaimana hatinya yang tulus, bagaimana dia dekat dengan Tuhan. Lalu di sini Elia mengajak umat Allah untuk bertobat. Kalau bertobat berarti kita telah melakukan apa? Bertobat. Berarti kita telah melakukan, umat Israel telah melakukan apa namanya? Yang sekarang kita juga sebut namanya itu salah. Yang disebut namanya dosa. Sudah bisa pahami? Sudah? Jadi dosa, kenapa Nabi Elia mengajak umat Allah bertobat? Karena manusia atau umat Israel pada saat itu mereka telah melakukan dosa ataupun yang disebut namanya kesalahan. Ya, bertobat berarti kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Oke, selanjutnya mari kita lihat. Sudah bisa lihat? Pertama, ada apa di kisah Nabi Israel sehingga hadirnya Nabi Elia? Ada apa? Mereka waktu itu adalah menyembah berhala. Ini adalah gambaran di mana ada perlawanan waktu itu. Ada Raja Ahab sama Nabi Elia. Mereka waktu itu namanya, kalau kalian sering sebut apa sekarang? Siapa yang kuat? Ya? Siapa yang lebih dulu hebat? Nah, waktu itu mereka mengadakan suatu pertarungan. Kira-kira Allah yang benar tuh Allah yang mana? Jadi waktu itu bangsa Israel mereka itu menyembah namanya dewa. Dewa itu adalah sebuah patung Baal yang mereka anggap itu adalah Allah mereka. Sedangkan Nabi Elia bilang Allah kita sebenarnya Allah yang menciptakan kita. Jadi mereka dua ini berbeda pendapat. Makanya nanti kita akan melihat ada perjalanan kisah Nabi Elia sampai nanti bangsa Israel bisa percaya ternyata Allah kita yang sebenarnya adalah Allah yang diakui oleh Nabi Elia. Sekarang ada 3 penyembahan berhala zaman Elia. Yang kedua, penyembahan berhala di modern saat ini juga sekarang itu kita menyembah berhala, tetapi bukan yang kayak ke patung, tapi nanti akan kita bahas. Ya, kita akan bahas. Yang kedua adalah setelah kita melakukan dosa namanya kita menyatakan perasaan sesal, perasaan apa? Sadar, yaitu penyesalan dan kita bertobat. Oke, baik. Hari ini ada beberapa perjalanan kisah Nabi Elia yang akan kalian nonton nanti. Pertama, Elia di Sungai Kerit. Ada apa dia buat di situ? Yang kedua, Elia dan janda si Safrat. Kira-kira mereka dua buat apa di situ terjadi? Ya, ada si Elia, ada janda di Safrat. Safrat ini adalah nama suatu daerah. Kayak sekarang, kita tinggal di Nunukan, tetapi kita tinggal di mana sekarang? Ada di mana sekarang kita? Memang kita di negara Indonesia. Kita sekarang tinggal di Kabupaten Nunukan. Tapi sekarang kita berada di mana? Di wilayah apa? Sedadap. Ya, contohnya ini Nunukan kan luas nih. Tapi setiap daerah itu, setiap wilayah itu punya namanya masing-masing. Bisa dipahami? Jadi ini adalah Safrat itu adalah nama tempat atau daerah. Bisa? Ini kan
Elia dan si janda di Safrat. Yang kedua, Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Elia di Sungai Kerit. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Sebab aku ini Allahmu, aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Pernahkah adik-adik melihat burung-burung sedang makan? Kira-kira apa ya makanan mereka? Jika Tuhan memberitahu adik-adik bahwa burung-burunglah yang akan membawa makanan adik-adik, makanan apa yang adik-adik harapkan akan dibawa burung-burung itu bagi adik-adik? Apakah makanan itu berupa biji-bijian, cacing, atau mungkin beberapa buah? Dahulu kala, Tuhan mengirimkan burung-burung untuk memberi makan seorang manusia loh adik-adik. Apakah adik-adik tahu siapa orang itu? Ya, benar. Orang itu adalah Nabi Elia. Kisah Nabi Elia dengan burung-burung gagak yang memberinya makan memang sungguh unik. Apakah adik-adik penasaran dengan kisah ini? Dengarkan kisah ini baik-baik ya. Pada zaman dahulu, Raja Ahab, seorang raja yang jahat, memerintah di Israel. Raja Ahab adalah anak Raja Omri, Raja Israel sebelumnya. Dia melakukan lebih banyak kejahatan di mata Tuhan daripada raja-raja lainnya. Raja Ahab dan ratunya yang bernama Izabel menyembah berhala, dan mereka memimpin seluruh bangsa Israel untuk menyembah berhala juga. Mereka memaksa orang Israel untuk melanggar perintah Tuhan. Izabel dan para nabi Baal dengan berani membunuh nabi Tuhan. Tuhan memiliki seorang nabi yang bernama Elia. Dia berasal dari Tisbe di tanah Gilead yang letaknya di seberang sungai Yordan. Elia melayani Tuhan dan mengajar orang-orang untuk menyembah Tuhan. Tuhan merasa sedih dengan penyembahan berhala yang dia lihat di Israel. Tuhan tahu bahwa penyembahan berhala akan menyebabkan kejahatan di Israel semakin bertambah. Para imam Baal mengajar orang-orang Israel bahwa Baal itulah yang mengirimkan hujan dan embun. Mereka percaya Baal juga menyalurkan sungai dan aliran air. Elia tahu bahwa Tuhanlah yang mengendalikan alam, bukan Baal. Jadi, Tuhan meminta Elia menyampaikan pesan kepada Raja Ahab. Elia juga tahu bahwa Raja Ahab tidak mau mendengarkan pesan dari Tuhan. Dia tahu bahwa penjaga istana mungkin akan mengenal dia sebagai nabi Tuhan dan akan mencoba untuk menangkapnya. Mereka bahkan mungkin akan menyerahkan dia pada Izabel dan ibu imam-Baalnya yang jahat. Akan tetapi, terlepas dari bahaya yang ada, Elia tidak ragu-ragu. Dia pergi ke Samaria dan berjalan langsung ke istana melewati penjaga. Dia berjalan mendekati Raja Ahab dan menyampaikan pesan Tuhan. Demi Tuhan yang mengirimkan Israel yang kulayani. Kata Elisa menjawab mereka. Pikiran akan kehilangan Nabi Elia membuat Elisa sedih. Dia mungkin sedikit gugup untuk mengambil alih pekerjaan pelayanan itu. Nabi Elia juga tahu bahwa dia akan segera meninggalkan Elisa. Jadi, dia memberikan ujian kepada asistennya itu. Pada setiap tempat yang mereka kunjungi, Elia memberitahu Elisa, Tinggallah di sini. Aku harus melanjutkan perjalananku. akan tetapi Elisa selalu bersikeras untuk pergi juga. Dia tidak
ini membiarkan Elia lepas dari pandangannya. Dia ingin bersamanya sampai saat-saat terakhir. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kata Elisa kepada Elia. Jadi mereka berdua terus berjalan. Tak lama kemudian mereka sampai di Sungai Yordan. Elia melepas jubahnya, mengambilnya dan memukulkannya ke atas air. Tahukah adik-adik apa yang terjadi? Air Sungai Yordan terbelah dan kedua pria itu berjalan menyeberang di tanah kering. Sekarang tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mintalah apa yang bisa aku lakukan untukmu sebelum aku beranak daripadamu. Kata Elia kepada Elisa. Elisa bisa saja meminta banyak hal. Dia bisa saja meminta uang. Dia juga bisa saja meminta untuk menjadi terkenal. Namun sebaliknya, dia meminta berkat khusus. Mengapa kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu? Elisa menjawab. Dia tahu bahwa satu-satunya cara dia dapat melakukan pekerjaan panggilan dari Tuhan itu adalah dengan bantuan ekstra dari Tuhan. Jika engkau dapat melihatku terangkat darimu, itu akan terjadi. Jika tidak, itu tidak akan terjadi. Kata Elia. Kemudian mereka terus berjalan. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi muncul memisahkan Elia dan Elisa. Elia diangkat ke surga dalam angin badai. Elisa merobek pakaiannya untuk menunjukkan kesedihannya karena kehilangan guru dan temannya. Kemudian Elisa melihat jubah Elia jatuh. Dia mengambilnya dan berjalan kembali ke Sungai Yordan. Elisa memukul air Sungai Yordan dengan jubah itu, seperti yang dilakukan Elia sebelumnya. Dan air Sungai Yordan kembali terbelah, sehingga Elisa berjalan nyebrang di tanah yang kering. Tuhan benar-benar telah memberikan Elisa karunia rohnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga ingin memberi kita hadiah yang baik. Hadiah terbaik dari Tuhan adalah hadiah yang Dia berikan kepada Elia, yaitu karunia kehidupan kekal selamanya. Oke. Diangkat ke surga dalam angin badai. Sekarang ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Kita semua total dalam 4 kelompok. Ya, dalam 4 kelompok. Pertama ibu bacakan lagi ya. Untuk kelompok 1, Mikael, Princess, Heman, Tora. Oke. Kelompok 2, Evelyn, Adan, Rosiana, dan Simon. Kelompok 3, Natania, Esra, Adolfina, dan Joni. Kelompok 4, Sinala, Bernadus, Wina, dan Agnes. Oke. Bisa kelompok 1 terserah kalian mau di mana. Kelompok 1 bisa di sini, bisa di situ, bisa di depan sini. Kita sudah dibagi dalam kelompok. Jadi hari ini ada 4 kelompok. Nanti ibu akan bagi lembarannya setiap kelompok. Nanti kalian akan bahas. Akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang kamu lihat tadi, apa yang kamu alami bersama kelompokmu. Yang kedua, Agnes. Yang kedua, dengarkan. Setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan kalian menulis nama kelompok. Nah, ibu berikan pilihan kalian. Kalian akan menulis nama kelompok kalian. Kalian bisa ambil kitab suci Perjanjian Lama dan Baru, nama-nama kitab suci. Bisa Matius, bisa Kejadian, bisa Lukas, bisa Mazmur. Boleh? Nama kelompoknya ibu bagi ya. Nama kelompoknya.
Ibu bagi ya setiap lembarannya setiap kelompok. Usahakan jangan main nak. Oke, sudah. Perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Kita akan masuk sesi diskusi kelompok. Nama kelompok. Contohnya ibu ambil kelompok 1, ibu tulis ya. Ibu berikan contoh. Kelompok 1. Contohnya ibu ambil nama kelompoknya Matius. Oke, setelah itu silakan tulis nama teman-temanmu, nama lengkap teman-temanmu. Boleh dipahami? Boleh. Jadi kalian sepakat dulu. Yang kedua, di sini perhatikan dulu sayang. Halo. Perhatikan, di sini adalah bacaan kitab suci. Lalu ini adalah pertanyaan. Ada pertanyaan. Terus di sebelahnya juga sama. Ini ada 2 yang kalian diskusi. Pertama, nomor 1 juga kalian diskusi bersama kelompok. Yang kedua adalah kalian juga diskusi bersama kelompok. Yang kedua ini kalian menulis jawaban kelompokmu di dalam lembaran yang sudah ibu siapkan. Sebelum kalian tulis ini, bisa kalian tulis di buku dulu yang bagus-bagus, yang rapi. Kalian satukan jawabannya, lalu setelah itu kalian tulislah dengan rapi dan bagus di dalam kolom jawaban ini. Oke, ibu persilakan dari sekarang dikerjakan kelompoknya. Apa yang maksud dengan berhala? Benda yang disembah. Sembah apa nih ya? Berada adalah batu yang disembah. Saman Nabi Elia yang disembah apa tuh? Yang disembah siapa? Oleh siapa kira-kira yang tadi kamu dapat? Raja. Itu kayak pergi, berpaling, kayak tidak mau berteman lagi. Dia pergi. Begitu. Dimaksud dengan berhala pada zaman Nabi Elia. Yang dimaksud itu apa? Waktu itu mereka sembah apa? Bukan hanya dewa saja, mereka sembah apa waktu itu? Jadi apa yang dimaksud dengan berhala waktu itu? Berhala di zaman Elia itu mereka sembah apa? Oke, baik. Selanjutnya sesi ini adalah kita akan presentasi. Artinya, halo. Sesi ini adalah sesi presentasi kelompok. Kita melaporkan hasil dari diskusi kelompok kalian. Oke? Siap? Siap? Oke. Jadi nanti pada saat teman-teman maju ke depan, diharapkan kelompok yang lain dengarkan dengan tenang. Oke? Dengarkan dengan tenang. Sekarang kelompok 1 dengan nama kelompok keluaran. Silakan maju ke depan. Lewat sana, nak, sebelah sana. Lewat sini juga bisa. Maju ke depan. Oke. Baik, kita dengarkan semua ya. Kita dengarkan ya. Rekan kami dari kelompok 1, nama kelompok kami adalah kelompok keluaran. Yang pertama kalau Tora lah bu, Tora. Pertanyaan nomor 1. Tanya nomor 1. Jawaban kami karena mereka lebih memilih berhala daripada Tuhan. Rekan kami dari kelompok 2. Nama anggota kelompok Evelyn Petau, Rosiana, Adam Limbong, Dimata Bahayan. 1. Menurut mengapa orang bisa berpaling dari Allah padahal Allah selalu mengasihi umatnya? Karena mereka tidak memperdulikan Allah. Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya Tuhan, lalu mereka berpaling, berarti tidak percaya ya. Oke, menurut kelompok mereka. Nomor 2, berhala di zaman Nabi Elia menurut kelompok kalian
dewa Baal dan nabi-nabi Baal. Agus, Agnes Mere, Helmina, Sinala. Pertanyaan, menurutmu mengapa orang bisa berpaling dari Allah padahal Allah selalu mengasihi umatnya? Lanjut ke presentasi kelompok. Jadi kelompok 1 tadi dengan nama kelompok keluaran. Selanjutnya kelompok 2 Daniel. Siapa tadi kelompok 2? Angkat tangan. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3 dengan nama kelompok Yohanes. Tadi siapa Yohanes? Oke, Yohanes. Kelompok 4 terakhir adalah 1 raja-raja. Baik. Mari kita lihat kesimpulannya dari hasil diskusi dari materi pada pagi hari ini. Perhatikan. Menyembah berhala di zaman Nabi Elia. Pertama kalian, ini adalah zaman Nabi Elia. Halo, zaman Nabi Elia, mereka berpaling dari Allah. Mereka lebih percaya dengan Allah lain. Jadi umat Israel waktu itu di zaman kepemimpinan Raja Ahab, akhirnya Raja Ahab tidak percaya sama Allah. Akhirnya dia membuat dewa atau yang kita sebut patung, tapi menurut mereka itu adalah dewa bangsa Israel atau Tuhan bangsa Israel adalah patung Baal. Ya, itu zaman apa? Zaman Elia. Itu ada zaman Israel pada saat itu. Selanjutnya kita lihat yang modern, yang saat ini kita nikmati, yang saat ini kita jalani, yang saat ini kita lakukan. Pertama dilihat, apa ini? Semua mau tidak? Mau dong. Uang merah lagi. Kira-kira saya 101 lembar, bahwa ini kira-kira dapat apa? Pikiran kita ini sudah bermacam-macam. Saya kepingin beli sepeda listrik. Apa? Nah cukup. Saya kepingin beli mobil. Kalau punya uang sebanyak ini, cukup, Mbak? Lamborghini. Wow, merek nih. Apa? Ini anak-anak boleh minum? Orang tuamu di rumah ada pernah minum? Ada yang pernah, ada yang tidak ada. Ya. Halo. Ini minuman dibuat alkoholnya sangat tinggi. Dan ini, pada saat pegang HP, yang ada di pikiran kita adalah ada WA dari temanku, ada IG dari temanku, ada YouTube yang kita bisa nonton, ada TikTok kita bisa begini-begini. Ada apa ini? Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan sebuah lagu.